Setiap game OG-nya kalah tuh Hansula nggak menang lane guys, kalah dia. Iya, dan biasanya emang pas tadi Ambrosa kan karena swapping lane ya, karena swapping lane terus juga tadi di lane-nya Ata ya, Atanya kena pressure jadi sulit emang untuk lane Hans sendiri. Dan Mai sama Dharma langsung dibuang sama OG, nggak dikasih. Dan ya ini Luna yang permaban yang tadi dibilang, Zhang Fei juga menjadi ban karena dari 663 udah nggak bisa Lapu, udah nggak bisa Lianpo. Liu Shan Hayanya lepas ya, akhirnya diambil sama Niel, tapi langsung Erin Liu Bang. Apakah Jingnya bakal unlock? Gak mungkin lah Nef pakai Jing, Nezha paling ini mentok-mentok. Mentok-mentok Nezha ini, Nef pakai Jing, gua salto nanti guys, beneran gua salto nih abis ini nih. Salto gua ntar pas lagi di layar, dia pakai Jing gua salto. Kayaknya Nezha ya buat si NF Futza dan juga adanya Chano. Bakal diamankan oleh tim OG. Haya, Futza, Chano, Erin Liu Bang. Bisa Lianpo gak sih? Udah Lianpo? Belum Lianpo kan dari Vesaka? Junyoung belum. Lianpo lah, Lianpo Liu Bang. Terus nanti ngambil Nezha nih, saya di band tapi harusnya. Jadi ntar dia Jing terus gue salto. Ya kan gue bilang apa, gak mungkin guys. Gue berani salto juga bodo amat, gue lepas kabel guys. Kayak agak mungkin ini Jing, pasti Nezha. Nef banget ya soalnya. Iya, gue udah bisa nebak dia. Hero Pula lebih, meskipun Hero Pula lebih banyak dari Wirau ya, tapi udah ketebak di Nezha sama Liu Bang. Dan Lianpo harusnya di ban ya sama OG ya. Kalau misalkan gak di ban ini gak respect nih dari OG nih. Kalau misalkan dia ngasih Lianpo-nya ke Vesaka sih kelar udah. Kelar match point Vesaka. Ya ini OG. Apakah benar Lianpo yang di ban karena Agudo untuk di jungle-nya ya, untuk tahu-tahu. Itu langsung di ban juga. Artinya Necha ini bakal annoying parah, dan Garuda dulu yang di ban. Kalau misalnya ini nggak ban Lianpo, apakah artinya OG mau pivot 663 sudah dimainin Swangzi, jadi mereka nggak takut. Ada Liu Bang, ada Lianpo gitu kan. Mereka coba untuk ke counter, tapi ya daripada coba untuk ke counter mungkin lebih baik untuk di ban juga sama OG. Karena dari Vesaka juga Zhang Fei-nya di ban, Lianpo juga nggak ada. Nakoruru menarik di band sama Vesaka untuk di area jungle untuk tahu-tahu, dan tahu-tahu ya kalau nggak salah sempat main ya sekali. Bukan ya, itu RRQ ya. Yang sempat Zensao yang sempat main di regular season. Sementara dari OG di Lianpo yang jadi target Junyoung, tapi mungkin bakal dilepaskah? Dilepas lo Junyoungnya lo, Junyoungnya Lianpo-nya. Lianpo-nya yang dilepas, gua sih jujur sih agak bahaya nih ngelepas Lianpo nih. Vesaka, OG punya rencana apa guys kalau Lianpo dilepas guys? Emang Junyoung belum Lianpo ya, coba gue lihat. Junyoung belum loh, dia belum Lianpo loh. Lapu aja belum dia. Iya. Lapu aja belum ini Junyoung guys. Gimana Lianpo Liu Bang Nezha sih, gila ya. Udah ada Zia juga di sini. Zia mid ya. Masa iya dia main Liu Bang ngerom? Karena kalau misalkan Liu Bang ngerom, ada nggak ya buat ngelawan? Ada Ambrosa sih buat ngelawan Futza. Jadinya di atas bisa naruh Ambrosa, terus dia pakai Liu Bang di rom. Wah, itu cukup jenius ya. Atau mungkin ya cukup kena sedikit main permainan otak lah dari coach lah, karena ya udah kan tujuannya dari Futza ini kan buat nahan si Liu Bang kan. Terus Liu Bang ditaruh rom, terus naruh Ambrosa di arah kelas lane. Ying bakal diambil sama OG. ya. Last pick dari OG berarti ke arah rom ya, belum ada ya? Iya, romnya karena dari rom tank dan Dong Huang Wo Menji Nishina Shishang Oh celai ini Dong Huang guys. efek 3 tempes guys. Aduh, oke Dong Huang dulu ya. Dan last picknya nih antara Liu Bang yang di roaming atau dia mau naruh Ambrosa di arah class lane. Kalau gue ada di coach, gue naruh Ambrosa di class lane, Liu Bang gue bikin jadi roam. Tapi emang item build-nya bakal sedikit lebih behind ya. Karena kalau misalkan mau lawan Futza, ntar towernya hancur. Mending naruh satu yang bisa buat nahan di arah class lane. So, siapa dia? Ata. Bukan, tapi rom tetap Liu Bang ya? Iya, Liu Bang rom. Ya, tetap rom ya. Mistake yang terjadi. Jadi selama dari OG mainnya bisa rapi, mungkin bisa dieksekusi.
kayak main Langsung disupres karena kan mau Sunce kayak mau Neja yang lagi terbang bisa guys diikat sama Donghong ya. Semua bisa kayak IKL. Let's go masuk ke match yang match terakhir di game kelima maksud saya. Dan ini dia ada Chia dan juga adanya Haya. Siapakah yang bakal mendapatkan match point terlebih dahulu ya? Apakah OG atau Vesaka? Dan ternyata bakal langsung clear air di bagian mid lane. Dari arah 663 bergerak langsung menuju ke arah jungle milik Nev. Dimana bakal ditempel Eclipse-nya. Ternyata di sini di bawah juga berhasil buat nyamanin Firehawk. OG mulai melempem. Tauhan pun menang lane di arah top lane. Ihans-nya lama banget buat clear. Satu Armadillo bakal diamankan. Ya, ini juga maksa ya kayak dari Miel langsung rotasi ke bawah. Karena Jinyonya udah nempelin Enix terus di awal-awal. Bakal cuma untuk dimanjain, tapi ya Xioreti ini nih bakal coba untuk ganggu-ganggu 663. Ya, coba untuk ngamanin dari Armadillo-nya. Dan Armadillo-nya berhasil diamanin sama Jinyonya. Dan ini bakal diusir terus gini. Dan ya Ahem sih di awal-awal masih bisa ngebully Enix ya. Masih ada soaring signal, terus ngeluk trap-nya. Dan di area atas ini Tauhan ngelihat lagi ada Hans yang coba ngambil dari teleport sprite link-nya. Dan ada pergerakan dari Tau-Tau, jadi harusnya nggak kontes juga. Coba untuk main safe dari Vesaka juga tahu mereka scalingnya kuat. Jadi nggak perlu terlalu banyak movement di early. Mungkin sampai nanti kayak Skyfall sama Battlefield kombonya ready. Oke, Eclipse. Gak ditabrak juga kali ini. Masih Tau-Tau. Masih bersama Tau-Tau, sedangkan di atas lagi-lagi Hans. Pasifnya aktif. Masih ada Universal Law juga bakal ditahan sama Tau-Tau, di mana Nev udah mulai terlihat juga. Lifesteal-nya gagal, Tau-Tau. Dan sekarang di bagian bawah kayaknya udah ada satu buah Laurel Bloom yang dibuka ke arah Ahemnya low HP Ahem. Hampir saja Ahem terculik di solo kill oleh NX. Soaring signal hanya untuk nge-last hit. 663 butuh bergerak ke bagian bawah. Masih level 3. Buat 663, jadinya dia nggak bisa untuk ngikat ke arah siapapun. Dan satu Universal Ring dibuka juga dari arah Nev. Nggak bisa buat dikonversi menjadi apapun, hanya melihat keberadaan pemain dari OG. Iya, tadi kelihatan ya gangguan dari Dark Orb 663, cuma ya memang masih nunggu waktu sih. Kayak dia masih di level 4 pun kayak dia pakai 4 second contract juga sedikit berbahaya. Karena yang teman-teman tahu juga ketika Donghong lagi mode ngikat itu kalau menerima damage, temen yang nge-damage musuhnya dia juga ikut terima damage-nya. Dan ya jadi bukan jadi salah satu opsi yang baik juga untuk nyulik di awal-awal. Sementara dari Enix, kalau dari Ahem ditinggal ya kayak tadi, ini bisa di spam di press pakai L'Oreal Bloom. Terus juga Junyong sekarang udah level 4, kalau memungkinkan bisa untuk langsung di follow up Battlefield Command. Dan ini masalahnya juga cukup lama sih 663 untuk melakukan roam, terus untuk ngelakuin press, bantu. Nggak bisa kayak Junyong, yang dia juga bisa bantu clear wave dengan cepat juga. Mau nggak mau harus ngambil atau ngealokasiin Tau-Tau dia rotasi ke mid, terus juga dia ikutan rotasi ke bawah untuk seenggaknya bantu ngasih pressure ke arah dari Vesaka ini. Dan sekarang masih kiting saja, dan dari OG mencoba untuk menzoning dulu sungainya terlebih dahulu. Di mana di arah sungai sudah ada 663. Ahem masih diberikan lahan untuk farming, dan di atas Ihans terlihat sangat kesulitan ya untuk melawan bajak laut ini. Dan mereka bakal coba untuk nge-start ke arah Tyrant dulu sih. Gue udah bisa ngeliat nih Vesaka bakal coba untuk bergerak masuk ke arah Tyrant, mulai di-start sama tim OG. Universal Ring-nya dibuka. Red buff bakal coba diamanin terlebih dahulu. Tapi Tauhan udah nge-flash, Ghost Ship dibuka juga. Gak mau ngambil ke arah Tyrant, dan Tau-Taunya nggak bisa, dan langsung di-smite sama Nev. Bakal coba untuk di-fight. Satu musuhnya miris, tapi Sage Smite-nya connect ke arah Tauhan. Dan ada satu buah Battlefield Command ditabrak balik oleh teman-teman dari OG, dan 4 second contract. Tapi Executor keluar 3 tukar 2. Masih bisa untung untuk OG. Mereka mundur perlahan. Tapi Execute Junyong bener-bener annoying. Wah, 3 tukar 2 tapi masih diunggulkan oleh OG dan Skip Reveal. Dan memang ini execute ya, timingnya juga tepat banget di area belakang. Ini langsung 6-3 out dari fight. Ketika dia udah buka ulti, dia nggak bisa ngapa-ngapain, belum terlalu tanky juga untuk ngeganggu player-player dari Vesaka. Sementara ya dari Vesaka sayangnya emang terlalu dalam. Tadi juga Tauhan
dia pakai flash cukup early, cuma untuk jalan dari ghost ship-nya. Dan itu pun ya dari OG mereka maunya untuk engage team fight, jadi agak sia-sia juga ghost ship yang tadi dibuka sama Tauhan. Memang Nef dia dapat dari buff Tyrant-nya, tapi overall OG dengan trade yang diunggulin sama mereka sekarang udah megang lead meskipun gak gitu jauh ya, kayak segi goldnya ini masih di trade. Di sisi item dari Channelnya udah jadi Eternity Blade-nya, dari Spark Force juga udah dengan Enix, jadi Enix artinya akan main dari segi fisikal ya. Dan Blazing Cape dari Tauhan, yang dikit juga Tauhan sih sayangnya ya. Pakai teleport di bagian bottom lane dari arah Ihan, masih punya flash, dia bisa nyulik pakai Sedgemite. Cuman di saat yang sama juga, oke itu dia satu Skyfall dari arah Nef. Langsung di cancel saja. Ini Donghwang bakal ganggu sih jujur ya. Karena emang Donghwang ini gak cuma buat counter assassin tau guys. Kalau misalkan ngelawan hero-hero tabrak dan dia bisa ngiket bisa ya kena nih, bisa ngiket ke Enix juga lagi guys. Apalagi kan misalnya Laurel belum, posisinya harus deket kan. Jadinya bisa diikat sama Donghwang. Dan dia kan bakal nge-damage tuh. Nah, sakit ya teman-teman ya, pasti bakal nge-damage balik karena itu bakal jadi counter attack. Dan tahu-taunya pakai satu buah Starburn Wildfire, tidak bisa berselamat. Ditabrak 3 orang sekaligus, gimana caranya hidup tahu-taunya. Dan sang kakek tua Ihans sedang melakukan pushing di bagian bawah. Mid lane push juga dilakukan oleh Ahem, Niel dan juga 663, tapi ada Universal Law. Teleport digagalkan juga Nef. Naga sudah tiada. Dan Tauhan datang untuk menolong. Ihans bakal berjalan saja sambil di zoning out oleh Niel. Torment udah jadi dari King-nya si Tau-Tau. Cuman gue rasa nih mainnya bakal agak sedikit lambat ya. Tau-Tau tadi kayak mungkin offset aja di bagian atas. Iya, tuh Tau-Tau juga posisinya dia coba untuk nge-protect dari tower di atas ya. Cuma langsung tadi ada battlefield command dari Junyong. Sehingga nggak bisa selamat. Dan untungnya tadi dari Hans juga dia langsung baca pergerakan mapnya. Dia langsung lanjut push di bawah meskipun nggak dapetin tower. Paksa reaksi dari Enix, dia gerak ke bawah juga. Cukup nge-buying time sehingga dari OG dia bisa reset lagi meskipun tau-taunya tumbang. Balik lagi untuk melakukan kontrol terhadap area map, tapi udah ada yang kena si Anchor di area mid itu 663, ditutup jalannya pakai Ghost Ship, ada Junyong di sana, coba dikejar pakai Skyfall, targetnya adalah Ahem, langsung di-execute tuh. Dan sekarang tersisa 2 pemain yang terjebak, tapi Nef juga posisinya terlalu jauh. Tauhan coba untuk menyelamatkan diri dan masih selamat dengan adanya Wave Walk, diculik dengan Moonscape Mirage. Dan 3 pemain sudah menunggu Vesaka di sana, coba diusir pakai Universal Law. Akan coba di backup, ada tahu-tahu di sana Enix ya tumbang, tapi akan langsung dilanjutkan. Tapi apakah terlalu greedy? Karena Hans berhasil Sedgemite ke arah Junyong. Match apa ini? Match macam apa ini? Jual beli serangan terjadi. Dan masih trade yang menguntungkan untuk kedua tim. Dan sekarang tahu-tahu bakal bergerak menuju ke arah jungle milik Vesaka. 6 sama. Dari jumlah kill dari awal mulanya 663 yang terculik. Ini bikin apa ini? 663 itemnya tank tapi masih belum cukup ya. Karena emang sekarang itemnya susah banget. Si Anchor dibuka juga 663 gak punya 4 second kontrak. Dia gak mau ngikat ke arah Tauhan. Tyrant sudah mulai terlihat. Bakal langsung di start juga oleh Ihans memanggil Tau-Tau yang habis teleport. Oke ini dia Red Dragon's Rage, kemarahan sang naga. Dari Tau-Tau itemnya udah jadi. Ahem terlalu easy to kill sih buat Neja. Jadi mau gak mau nih 663 nih dibandingkan ngebuka map, mendingan nge-cover aja nih Ahem. Biar bisa ngiket tuh Neza tuh, setidaknya pas lagi terbang lu iket tuh palanya. Biar langsung alpha stance dari arah Ahemnya. Ya udah kagak usah buka map, biar si Hans saya buka map dan langsung di battlefield comment. Gue baru bilang itu dia 4 second kontrak. Langsung di kontrak mati dan Eclipse hampir saja. Terlalu jauh, fire. Itu dia bakal dikeluarkan oleh Tau-Tau dan juga Tauhan. Juga hilang. Moonscape Mirage, welcome to the party. Bakal coba dihajar satu pemainnya itu seorang Junyong. Yang dimana kali ini udah siap juga Aham dan juga 663 Eclipse-nya connect. Dan Junyong kena Sonic Signal bentar lagi. Dan juga Moonscape Wave yang masuk. Dan satu wave akan diamankan lagi di bagian bawah. Terlalu greedy untuk OG. Masih ada Crescent Wave, Laurel Room dibuka, Wildfire langsung dibuka, Starburst juga oleh Tau-Tau. Rampage untuk Tau-Tau. Tau-Tau menggila. Dan gak ada reaksi dari Vesaka, Nef-nya ke bait, ditunggu sama 663 memang. Ujung-ujungnya 663-nya berhasil di take down, tapi
Ya trade-nya dapetin carry penting dari Vesaka. Meskipun memang belum high ground tower yang bisa diambil sama OG. Tapi mereka dapetin priority untuk Dark Tyrant ini dan lihat pergerakan Vesaka. Mereka coba nge-clear secara bersama-sama area atasnya. Mereka coba untuk dapetin Overlord. Tapi kalau lihat pergerakan dari OG, mereka juga kayaknya nggak mau nge-contest. Dan Vesaka juga menjadi berhati-hati. Kenapa nggak ada pengecekan yang dilakukan sama OG? Karena wave lagi di-push tahu harusnya tadi ke-reveal. Nge-clear wave di area bawah. Dan Vesaka lebih dari tahu mereka masih belum bisa nge-contest untuk teamfight dari sisinya OG. Jadi mereka coba untuk nge-set trap dan juga langsung dicek juga pakai Eclipse, ada yang posisinya off jadi langsung wave walk aja dari Tauhan. Dan belum ada target dan tower ini diambil secara gratis sama OG. Iya, santai dulu, sabar, jangan mistake ya teman-teman. Udah ada Ominous Premonition juga yang ready di tangan 663, dia punya flash, dia ada redemption. Tower tier 2 di bagian tengah bakal langsung coba untuk diamankan. Ghost Ship hanya memberikan presence saja. Tapi udah ada Niel dengan Crescent Wave-nya di bagian tengah. Coba untuk dihajar lagi. Starburn masuk langsung ke arah Axioreti. Masih punya Splendor tapi itu dia bakal ditabrak lagi sama seorang Hans. Sage Might-nya ternyata masih menghalangi di arah tower. Demen banget sama Ata dia ya. Universal Law. Coba untuk nyari stack lagi. Dari arah OG jangan terlalu memaksa. Wildfire udah mulai sakit tapi Tauhan bakal maju. Dia punya si Anchor dikasih Lupin Trap. Coba untuk ditabrak. Masih ada Overlord yang bisa diamankan oleh OG. Karena 3 pemain OG half HP. Mereka harus balik. Cuma masih harus ada yang nge-zoning out di arah Overlord. Karena kalau misalkan enggak Overlord bakal diambil sama teman-teman dari Vesaka. Bahkan apalagi kayak sekarang. 663-nya ketangkap. Coba di backup terlebih dahulu. Laurel belumnya kepancing ke trigger. Untuk Enix dan Tauhan terlihat dicongkel lagi dengan tombak milik Tau-Tau. Namun masih belum mau dimajuin. Enix level 15 harusnya sanctification-nya ke arah Enix kan. Ya, Dia masih butuh beberapa EXP lagi untuk nge-boost levelnya lebih dari 15. ya, dan ini posisi dari Vesaka yang nggak bisa untuk nge-contest. Tapi mereka mau coba ada Ghost Ship dan langsung ada flash yang keluar dari 663. Masih membuka Eclipse dan langsung for second contract. Di area belakang cuma masalahnya ada Battlefield Command. 663 langsung berhasil di-execute. Ada yang terculik tapi di belakang Tau-Tau coba nge-deal damage. Tauhan menjadi korban. Di area Moonscape Mirage masih berdansa dengan Nev dan Nevnya tumbang. Dan masalahnya Niel pun terbakar di sana. Trade-nya 2-2. Ahem masih harus buka flash. Dan Tau-Tau bersama dengan Hans masih harus coba reset. Tapi Ahem bersama dengan Tau-Tau mereka mau langsung ambil Overlord-nya karena nggak ada smite. Nevnya tumbang. Iya, ini dia ya. Dari arah OG masih bisa mengamankan Overlord-nya. Alot teman-teman. Ini mah lu mau nyari apa yang paling alot, ini udah paling alot. Kagak ada lagi. OG lawan Vesaka tuh udah paling alot sedunia ya. Karena tiap gamenya tuh bakal Tempest Dragon kayaknya. Cuman ini for second kontraknya terlalu lama kayak tadi. Karena emang udah sekarat banget dari 663-nya. Regennya nggak cukup dan memang nyebelinnya tuh si Junyong bawa execute nih. Jadi ya alamat najisnya. Nggak bisa guys. Bawa execute guys. Jadi kalau misalkan lo mau punya shield pun gimana pun damage-nya kan seru ya. Jadinya bakal mati juga gitu. Bakal tetap kena shutdown. Dan sekarang dari arah Tau-Tau bakal coba buka jalan. Dia bahkan cukup disiplin ya. Pakai pasifnya untuk ngecek ke arah rumput ada orang atau enggak. Karena kalau misalkan ada dia bakal nge-regen HP-nya. Dia juga beberapa damage keluar dan notifikasi biasanya ada orang yang ngumpet di rumput dan langsung cabut. Ya. Kalau misalkan ada orang di sana. Iya, ini masalahnya pressure ke lane bawah cuma dijaga sama Axioreti bersama dengan Tauhan. Ini Naga, untungnya masih ada Universal. Ini Naganya juga langsung ada di si Anchor, jadi nggak bisa diprotek. Semua wave di area mid. Langsung buka Wildfire juga. Tapi ini Hans nih, dari Tauhan nih posisinya bahaya sih. Kayak Hans tadi. Dia maju, dia wave walk ke depan, kena damage, poking damage. Di area atas akhirnya Pearl Vanguard-nya masuk. Loh. Coba di Ghost Ship-nya kemana Tauhan? Cuma ngasih satu corner doang, artinya nggak ada yang bisa diprotek. Dan lihat juga di area lainnya sudah ada yang diculik, udah ditungguin juga. Halo Nev, gak akan bisa selamat. Dan sekarang di area belakang langsung dipush begitu saja. Masalahnya sekarang Naganya berhasil ditumbangin, semua kristalnya akan menjadi fokus. Sudah ada Battlefield Command, Enix-nya tumbang, tapi bersama kristal juga. Dan menjadi match point